wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Natigas, apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Saya Adinisa Fitri sebagai pemandu acara di Krelit. Pada kesempatan ini, mari kita bahas keunggulan generasi muda di ngelestarikan kebudayaan daerah. Bersama kita hari ini, kita memiliki 3 narasumber yang hebat dan ahli di bidang masing-masing loh. Nah, boleh nih Akang dan Teteh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun Wastabi R. Muhammad Rangga Surahman, biasa diwagel Rangga. Abdi di kelas 12 8 SMA Negeri 7 Subang. Abdi selaku Ketua Ekstrakurikuler Karawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Natigas, perkenalkan nama aku Aulia Suci Ramadhani. Aku dari kelas 12 4 SMA Negeri 3 Subang. Aku sebagai Ketua Ekstrakurikuler Tari Tradisi masa bakti 2023-2024. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iki Sahara dari kelas 12. Jabatan aku di sini sebagai Ketua Ekstrakurikuler Teater masa bakti 2023-2024. Salam kenal semuanya. Baiklah, sesi perkenalan dicukupkan sampai sini. Mari kita beralih ke acara inti saja ya. Nah, ketiga semuanya, tahu gak sih apa itu budaya? Jadi, budaya merujuk pada suatu nilai-nilai, kepercayaan, norma, tradisi, dan praktik yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu kelompok manusia dari generasi ke generasi. Budaya mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa, agama, ritual, seni, termasuk seni teater, seni pertunjukan, dan lain sebagainya. Budaya juga memainkan peranan penting dalam membentuk identitas seseorang loh. Namun, jika melihat minat generasi muda terhadap budaya lokal saat ini, sangat memperhatikan sekali ya, karena menurunnya kesadaran untuk melestarikan warisan budaya kita. Nah, menurut kalian nih, sebagai ketua ekstrakurikuler dari kebudayaan, bagaimana kalian melihat peran generasi muda dalam melestarikan budaya daerah? Boleh nih dimulai dari Arangga dulu. Izinkan saya menjawab. Menurut saya peran generasi muda sekarang ini yang saya alami gitu ya, yang saya alami di lingkungan saya sendiri, itu akan sulit untuk melestarikan kebudayaan daerah. Mengapa sulit? Karena mereka terbawa arus oleh zaman sekarang ini. Nah, selanjutnya boleh Awal yang menjawab. Oke, menurut aku generasi muda berperan dalam melestarikan kebudayaan daerah dengan cara yang pertama bisa menjaga tradisi, mengembangkan inovasi, menggunakan teknologi untuk promosi, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan kebudayaan lokal. Eki, boleh gimana? Kalau menurut aku generasi muda ini punya peran penting ya dalam melestarikan kebudayaan daerah. Karena kalau bukan kita selaku generasi muda, siapa lagi itu yang akan ngebawa warisan budaya kita ini ke masa depan gitu. Jangan sampai kayak sekarang kan udah masuk ke era modern ya, terus kayak anak muda tuh jadi meninggalkanlah kebudayaan kita sendiri. Harusnya kayak kita selaku generasi muda ini punya niat lebih tinggi gitu untuk melestarikan kebudayaan kita. Nah, betul banget ya jawaban dari 3 narasumber kita ini, bahwa generasi muda saat ini tuh sangat-sangat dibutuhkan dalam proses untuk melestarikan kebudayaan. Nah, dalam pelestarian juga gak mudah ya, karena banyak banget tantangan yang akan dihadapi. Nah, jadi apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga keaslian kebudayaan lokal menurut kalian? Oke, menurut aku tantangan terbesarnya mungkin dari pengaruh globalisasi, lalu perubahan sosial ekonomi juga. Betul sih kata Teh Aul, kayak sekarang tuh pengaruh globalisasi juga jadi tantangan gitu dalam menjaga keaslian kebudayaan kita. Kayak masuknya budaya luar, terus kayak perkembangan zaman, kemajuan teknologi itu juga jadi hambatan gitu. Terus kayak anak muda zaman sekarang itu sekarang lebih cenderung suka ke barat-baratan gitu, kayak lebih suka K-pop gitu ya, ya, terus drama-drama juga kayak drama Korea daripada nonton drama tradisional sendiri kayak
drama teater tradisional kayak wayang gitu kurang minatnya. Terus juga kayak dari sumber daya manusia itu sendiri sih, kayak masyarakat sekitar tuh kurang pemahaman gitu, kayak kurang minat dalam melestarikan kebudayaan kita. Jadi kayak mereka tuh menganggap seni itu kuno, padahal tidak semua aspek seni itu bisa dikaitkan dengan hal-hal kuno. Nah, mungkin menurut saya seperti yang saya katakan tadi gitu, bahwa anak muda sekarang itu lebih terbawa oleh zaman. Banyak budaya luar yang masuk ke budaya kita. Mungkin kita tidak bisa menyalahkan budaya luar masuk ke budaya kita ya. Ini balik lagi ke diri kita sendiri untuk bisa memfilterasi si budaya itu sendiri. Bahwa kita nggak ngelupain lah ya, nggak ngelupain budaya kita sendiri. Itu banyak orang. Memang benar ya, banyak sekali tantangan yang dialami oleh para generasi muda dalam melestarikan budaya kita, baik karena lingkungannya atau karena pandangan diri sendirinya. Nah, untuk membuat generasi muda saat ini agar lebih tertarik terhadap budaya kita gitu ya, terhadap warisan budaya kita, pastinya memerlukan motivasi dan dorongan juga gitu ya. Pasti kan, memerlukan. Nah, gimana sih cara kalian agar dapat memotivasi generasi muda untuk lebih tertarik dan terlibat dalam pelestarian warisan budaya kita? Oke, kalau dari aku mungkin yang pertama mendorong partisipasi dalam acara budaya seperti festival, pertunjukan seni, dan yang kedua juga bisa memanfaatkan teknologi media sosial untuk mempromosikan kebudayaan. Ada beberapa cara sih, kayak yang pertama itu kita bisa ngedukasi ke mereka. Jadi seberapa pentingnya sih kita melestarikan budaya kita, terus seberapa pentingnya sih kayak manfaatnya apa kita ngelestariin budaya kita. Terus yang kedua bisa ada dengan cara kayak penampilan gitu, kayak kita melakukan sebuah penampilan yang dimana nanti membuat orang-orang tertarik gitu. Terus juga mungkin kayak buat orang untuk pengalaman langsung gitu, kayak ngajak orang-orang sekitar buat latihan langsung. Nah, di situ kayak orang-orang tuh, wah ternyata lingkungan seni itu seperti ini. Jadi mungkin sedikit-sedikitnya bakalan tertarik gitu. Lebih ke terjun ke dunia seni gitu ya. Iya. Ya, baik menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi sendiri, mungkin jawaban saya tidak akan beda jauh sama Tau sama Ayuki ya. Jadi salah satu cara untuk memotivasi generasi muda sekarang dalam di bidang seni gitu ya. Kalau menurut saya mah di Karawitan gitu ya, mengadakan penggelaran yang seru, isinya seru dan membuat mereka tuh penasaran. Menimbulkan rasa penasaran bahwa penggelaran seseru itu gimana gitu caranya, bakal bisa jadi seru gitu. Mungkin ya, dengan adanya kolaborasi dari Karawitan, dari 3 eskul ini bersatu gitu ya. Misalnya dari musiknya dari Karawitan, tarinya dari tari tradisi, mungkin dari teater dari eskul teater. Ini membuat generasi muda sekarang tuh ada rasa penasaran bahwa pegelaran tersebut yang seru itu kayak gimana gitu, bisa jadi gitu. Mungkin kayak gitu. Bagus-bagus ya jawaban dari narasumber kita ini. Oh ya Netias, di zaman sekarang ini pasti serba digital dong. Salah satunya itu adalah musik. Musik dari negara luar tidak sedikit yang masuk di negara kita dengan berbagai sumber dan sering kali nih karena itu anak muda merupakan budaya seni lokal. Nah, untuk Araga nih sebagai ketua Karawitan, yaitu budaya yang berkaitan dengan musik, bagaimana Karawitan dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan lokal? Ya, menurut saya pribadi sendiri gitu ya. Saya juga kan di sini sama-sama belajar bahwa di Karawitan itu kayak gimana. Terus yang saya rasain gitu, yang saya alami, ada beberapa cara yang bisa menjadi jembatan untuk melestarikan kebudayaan lokal. Yang pertama, kita bisa melalui di acara pentas seni di setiap hari Kamis, biasa manggil ke Subang. Karena itu program baru Kopaswa sekarang ya. Betul Bang. Mungkin kita bisa memanfaatkan acara itu untuk menjadi jembatan memperkenalkan budaya lokal, bahwa budaya lokal kayak gini nih. Yang kedua itu membuat pagelaran Karawitan sendiri yang bertujuan untuk memperkenalkan musik budaya lokal. Yang ketiga, kita bisa melalui, kan kita di lingkungan pendidikan ya, di lingkungan sekolah, kita bisa melalui di acara demo ekstrakurikuler yang diadakan 1 tahun sekali. Itu pun kan
memperkenalkan ke murid baru, ke siswa baru yang baru masuk ke SMA Negeri Subang, bahwa karawitan tuh gini nih, yang saya alami ya, karena kebanyakan kemarin yang masuk ke ekstrakurikuler karawitan itu dengan bertujuan ingin belajar, ingin memahami dan ingin memperdalam di dunia seni karawitan, seni terutama seni musik karawitan. Dari saya. Wah, bener banget ya tadi kata Araga bahwa penting banget untuk diingat bahwa musik karawitan ini bukan musik seni tradisional biasa, tetapi juga sebagai sarana yang efektif untuk mengenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda sehingga tertarik untuk mendalami dan melestarikannya. Nah, hal ini menekankan karena betapa sih pentingnya untuk merawat dan mengembangkan musik karawitan sebagai bahan yang tak terpisahkan identitas. Nah, Netigas, selain seni musik karawitan juga, seni tari tradisional juga merupakan budaya Indonesia dari generasi ke generasi. Tari merupakan ekspresi seni yang mengandung makna mendalam dari suatu budaya. Pelestarian seni tradisional juga tidak boleh sampai dilupakan. Nah, untuk Teh Aulia nih, sebagai Ketua Seni Tari Tradisional SMA Negeri Subang, apa sih peran tari tradisional dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi? Oke, seni tari tradisional memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dengan menyampaikan warisan generasi terdahulu, yaitu melalui gerakan, terus musik dan kostum. Itu yang mewakili identitas tari. Ya. Ternyata peran tari tradisional itu berperan penting ya dalam melestarikan budaya juga ya. Nah, selanjutnya ini ada seni teater nih. Nah, Netigas, tahu gak sih apa teater itu? Teater adalah seni pertunjukan di mana cerita-cerita dipentaskan melalui aksi, dialog, dan kadang juga musik ya di hadapan penonton untuk menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi. Sejarah teater di Indonesia kaya dan beragam. Contohnya yaitu wayang kulit, lenong, sandiwara, dan lain-lain. Teater ini juga perlu dilestarikan. Memang tidak sedikit ya teater modern yang masuk ke negara ini. Tetapi anak muda juga perlu banget ya untuk melestarikan seni teater ini. Nah, Ayuki nih sebagai ketua dari ekstrakurikuler seni teater, bagaimana sih peran teater dalam membuka dialog antar generasi tentang pentingnya melestarikan kebudayaan daerah? Seperti yang kita tahu, teater ini jenis pertunjukan yang berbentuk dialog. Nah, dari dialog ini biasanya kita menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini seperti yang kita tahu sering disebut dengan bahasa Indung ya. Betul. Nah, bahasa Indung. Nah, mungkin dari situ, dari generasi ke generasinya kayak terus melestarikan bahasa Sunda kita, bahasa sendiri gitu, bahasa Indung ini. Terus walaupun kayak kita sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman, kayak aku kemarin juga kayak ngenalin drama musikal, terus teatrikal puisi, tapi kita juga harus tetap kayak melestarikan kebudayaan asli kita gitu dalam menjaga bahasa asli, bahasa Sunda. Ya walaupun ada teater modern, tapi kita juga Tetap melestarikan. Ya, gitu banget. Nah, keren banget ya jawaban-jawaban dari narasumber kita hari ini. Nah, jadi memang melestarikan seni dan budaya itu sangat penting sekali ya untuk kekayaan negara kita ini. Nah, Netigas semua agak kerasa nih sudah lama kita berbincang-bincang karena kita sudah berada di penghujung acara nih. Terima kasih kepada Akang Pepe yang mau membagi ilmunya kepada Netigas semua. Semoga apa yang tadi kita bicarakan dapat menjadi pelajaran dan motivasi kepada kaum generasi muda ini. Baiklah, saya Adinisa Fitri selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.